Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tadi saya cari game yang bagus untuk kita ulas dari turnamen Rapid dan Blitz Fugar Gasimov Memorial yang ada di Azerbaijan. Dan saya temukan satu game yang bagus dari permainannya Shakir Mamedyarov versus Arjun Erigaisi. Turnamen ini adalah turnamen Rapid dan Blitz kawan yang diikuti oleh 10 Grandmaster, kebanyakan Grandmaster tuan rumah. Mamedyarov kawan, Aydin Sulemani, ataupun juga di sini Raif Mamedov, ada juga Nijat Abbasov kawan, Temur Rajapov merupakan pecatur tuan rumah. Dan saat admin sedang rekaman ini sedang berlangsung game keempat kawan. Sementara ini ada nama Nijat Abbasov memimpin turnamen ini kawan sementara di sesi rapidnya. Untuk sesi rapid kawan kemenangan mendapatkan 2 poin, remis 1 poin, kalah 0 poin. Yang biasanya nanti dalam permainan blitznya menang 1 poin, kalah 0 poin, remis setengah poin. Oke, sekarang kita ke papan permainannya kawan dari Shakir Mamedyarov pecatur senior menghadapi darah muda asal Pridavan Arjun Erigaisi. Di sini nampak elo dari Shakir Mamedyarov 2715 sedangkan Arjun 2654. Sepertinya ini kawan adalah elo dari Rapid kawan, bukan elo standar. Kalau elo standarnya Arjun sudah di angka 2700. Ya, chess.com menyesuaikan jenis permainannya kawan. Dan kontrol waktu permainan Rapid ini adalah 15 menit increment 10 detik. Ready opening diawali oleh Shakir Mamedyarov. Kuda F6, pion C4, kemudian ada pion E6. Berubah ke permainan English opening variasi agent code defense yang masih bisa berubah ke bentuk utama, pembukaan utama. Queen's Gambit Decline, Catalan, Taras, Semi-Taras, ataupun yang lain. Biasanya seperti itu. Nah, di sini pion G3 pilihan utamanya, kuda C3 kawan, ataupun bermain dengan pion D4 langsung seperti biasa mempercepat kuasai petak pusat kawan di baris kelima, atau pilihan nomor 4-nya dengan pion B3 berikan ruang bagi gajah gelap untuk nanti menjadi sniper di diagonal gelap panjang. Kalau dengan pion G3 kemungkinan permainan akan berubah ke permainan Catalan, pilihan utamanya seperti itu. Tapi tidak dengan Mamedyarov, dia memilih variasi yang lain. Pion E3 terlebih dahulu sebelum pion D4 mungkin. Buka akses bagi gajah terangnya langsung kawan. Pion D5, pion B3. Perkuat rantai pionnya juga berikan ruang bagi gajah untuk jadi sniper. Gajah D6. Kalau Stockfish di sini lebih menyukai dengan pion C5 yang kuat kawan. Tapi memilih gajah ke petak D6. Pilihan nomor 2 cukup ke petak E7. Nah, di sini gajah B2, rokade, kuda C3 tekan pion. Masih bagus pion C5 dimainkan menurut Stockfish, tapi cukup satu petak saja. Pion C6 perkuat rantai pion. Sekarang Arjun memiliki piramida pion yang sangat bagus. Masalahnya gajah terang. Kalau bentuk piramida seperti ini memang sering terjadi, gajah terang ini akan telat berkembang kawan. Gajah E2, benteng E8, persiapan dorongan bagi pion di lajur E. Kemudian menteri C2, pion D pukul pion C4. Setelah benteng dikeluarkan kawan, Stockfish juga lebih menyukai pion ini langsung didorong untuk mendapatkan ruang nanti di peta E4. Yang kemungkinan akan dijawab oleh putih duluan untuk pertukaran pion pusat kawan. Di sini kuda punya akses nanti berkembang ke peta C6. Gajah terang juga terbuka diagonal terangnya. Inilah jalur yang disukai oleh Stockfish dengan pion E5 terlebih dahulu. Tapi memilih dengan pion D pukul pion C4. Gajah ambil balik pion C4. Melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Nah, di sini pion D4 lazimnya untuk mendapatkan kontrol petak pusat. Rokade langkah yang normal. Tapi tidak dengan Mamedyarov. Selalu punya ide Mamedyarov ini kawan. Tidak membosankan permainan Mamedyarov sebetulnya. Dia punya ide pion G4, korban pion. Untuk buka lajur G, opsinya mungkin rokade panjang. Karena melihat opsi rokade panjang yang dipersiapkan oleh Shakir Mamedyarov, Arjun juga tolak pengorbanan, mempersiapkan serangan juga di sisi menteri dengan pion B5, mempercepat serangan badai pionnya kawan. Nah, di sini gajah mundur ke petak E2 merupakan opsi terkuatnya.
memilih hanya ke petak D3. Coba pressure pion di sini. Mungkin pion G5 terlebih dahulu untuk usir kuda agar tidak ada yang menjaga pion H7 ini kawan. Tapi ini memberikan kesempatan kudanya Arjun untuk coba serang gajah. Jadi pion ini sudah tidak bisa lagi untuk mencoba usir kuda menjaga pion ini kawan. Tapi tetap pion didorong oleh Mehmet Yarob. Artinya dia menyerahkan gajah terang. Kuda sikat gajah terang D3, temponya skak. Ambil balik oleh menteri. Kuda hitam lari ke pusat menantang pertukaran kuda. Diterima. Kuda pukul kuda. Ambil balik oleh pion C. Dan dengan lajur C ini bisa digunakan oleh benteng-benteng hitam kawan ke depannya. Apakah raja masih bertahan di pusat atau tetap melakukan rokade? Lajur C sudah terbuka. Tentu menjadi keuntungan bagi hitam jika putih memutuskan rokade panjang. Apakah tetap rokade pendek? Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Benteng G1 tidak memungkinkan lagi rokade pendek kawan. Di sini ada pion B4. Kalau Stockfish di sini menyarankan langkah seperti gajah ini langsung ke peta A6 kawan, ataupun juga pion E5 blokade diagonal ini. Melanjutkan pengembangan perwira minornya. Tapi pion B4 terlebih dahulu, pion A5 baru gajah bergerak nanti. Ancam menteri di sini kawan. Kemudian pion H4. Pion A5 salah satu opsi juga. Gajah B7 juga salah satu opsi kawan. Memilih gajah gelap mundur ke petak C7. Di sini ada kuda ke pusat, sikat langsung, ambil balik oleh gajah. Menteri ke B6 di sini diikuti menteri ke E2. Bergerak ke petak D4 kawan, salah satu opsi menantang pertukaran untuk incar pion yang di sini terjadi pertukaran pastinya menurut Stockfish, tapi memilih menteri ke petak E2. Masalahnya ada gajah A6, nah pion dorong maju blokade, benteng AC8. Sekarang sudah jelas kawan, raja tertahan di pusat. Tapi Stockfish menilai bahwa permainan masih baik-baik saja bagi putih, bahkan punya sedikit keunggulan 0,3 kawan. Berlanjut dengan pion H5. Pion D4 sekarang. Korban pion di sini kawan. Langkah cantiknya ambil menggunakan gajah. Tapi memilih menggunakan pion. Ada benteng C3. Tekan pion yang di sini bersama gajah. Ada benteng D1 pertahankan. Menteri bergerak ke petak C6. Diikuti benteng ditumpuk. Nanti coba ancam menteri mungkin. Nah, pion G6 ataupun menteri ke peta E4 menantang pertukaran. Dua opsi terkuat, memilih menteri ke peta E3. Di sini bisa dimanfaatkan benteng langsung menusuk ke baris kedua kawan, atau reposisi gajah ini kawan. Dukungan bagi menteri di diagonal ini. Memilih benteng ditumpuk di lajur C, pion G6, pion F pukul pion G6, ambil balik. Tentu saja ditutup kawan agar tidak terbuka lajur-lajur serangan bagi benteng di sisi kanan. Pion D5, langkah cerdas dari Mehmet Yarob, korbankan pion di sini. Dan yang terbaik, ambil menggunakan menteri kawan. Tapi memilih menggunakan pion. Tujuannya pion dikorbankan di sini kawan, terlihat double attack kawan. Menteri siap meluncur juga, ambil pion A7 bersama gajah. Pressure pion yang ada di petak G7, ancaman bisa skakmat. Double ancaman. Nah, di sini memilih menggunakan pion, ambil pion D5. Menteri ambil pion A7, langkah bagus ancaman skakmat. Bagaimana kalian antisipasinya? Kalau dengan benteng, sikat oleh gajah, bisa jadi kawan. Atau kemana? Dengan menteri, silakan korban. Dengan gajah ke petak B7 dari Arjun Erigaisi. Nah, di sini benteng bisa diambil. Cuma nanti ada pion yang merepotkan juga, bebas kawan. Tapi dengan langkah presisi, putih akan tetap unggul. Memilih menteri mundur kawan ke petak D4, tetap pressure petak G7. Benteng diadu di petak C1, ditolak raja ke petak E2, koneksikan dua bentengnya. Benteng ambil benteng, ambil balik kawan. Dan persiapan blokade kalau ada menteri di sini. Menteri ambil pion G6 terlebih dahulu agar raja nanti bisa bergerak ke petak terang kawan. Tidak ada yang membatasi pergerakan raja. Kemudian raja bergeser ke D2. Diikuti benteng A8 serang pion, ada benteng A1, menteri G5 skak, blokade dengan gajah, menteri mundur ke E7,
diikuti gajah ke E5, tetap pressure pion di sini diikuti benteng, ada tekanan 3 kali. Di sini raja bergerak ke H7, benteng G1 yang terkuat kawan, ada 3 tekanan, tapi memilih dengan pion F4. Memang korban pion di peta A2 di sini kawan, pion ini bisa jatuh, tapi Stockfish tidak menyarankan ambil pion ini. Pertahankan peta G7 kalian, benteng G8. Kalau sampai diambil kawan, bahayanya seperti ini. Coba lihat, raja akan bergerak ke peta E3, tetap masih ada ancaman. Kalau pion ini sampai didorong kawan, kalian geser benteng ini kawan menuju baris ke-7 nanti. Ini bisa berbahaya. Kalau menteri lari terlebih dahulu untuk melakukan skak, bisa blokade dengan gajah di peta F4. Sudah tidak ada tempo skak lagi. Benteng meluncur ke baris ke-7 kawan, bisa mendapatkan gajah. Diikuti nanti menteri juga bisa melakukan ancaman serius, ancaman skak mat. Kalau ada skak lagi di baris ini kawan, simple, kalian bisa bergerak ke peta ini, mondar-mandir terlebih dahulu, tak ada masalah, ataupun ke peta F3. Cukup nyaman posisi raja. Tapi memilih pion F4, benteng A6 dari Arjun, diikuti menteri ke peta E3 di sini kawan. Kemudian menteri bergerak ke H4, menteri E2. Yang terkuat di sini tadi bisa melanjutkan benteng G1, tetap idenya kawan untuk pressure pion yang di sini. Tapi menteri ke peta E2 diikuti pion D4, langkah cerdas, korban pion, gantinya pion yang di sini, dan dengan keberadaan pion, ruang-ruang terbatas. Sekarang pion F5, menteri G5 skak, tidak bisa lagi blokade dengan menteri ataupun gajah kawan. Raja bergeser ke C2, menteri ambil pion, di sini ada gajah ambil pion juga. Menteri mundur ke D7, ancam gajah. Yang terkuat menurut Stockfish di sini benteng ini kawan, bergerak ke peta E6, ancam menteri terlebih dahulu, ancam gajah kawan. Di sini menteri bergeser ke F2, jaga gajah tapi ada benteng, serang gajah, serang pion. Nah, Stockfish menyarankan gajah ke C5, tapi memilih gajah ke E5. Benteng ambil pion di sini, benteng G1 serang pion di sini kawan, ada gajah E4, langkah cerdas, ancaman discover kawan, discover check, bisa bahaya. Menteri ke F4, kenapa tidak ke sini saja? Ya diambil oleh menteri kawan. Selepas diambil oleh gajah, siap-siap menteri kalian juga bisa jatuh dengan cara seperti ini. Kalian akan kalah jumlah perwira, tentu saja game over. Memilih menteri dekati gajah agar kalau discover ya gajah bisa jatuh. Kalau kalian ingin double check di sini, benteng bergeser ke C3, double check kawan. Ya raja bergeser ke peta C2, tapi posisi kalian juga benteng dalam ancaman, gajah dalam ancaman, tapi Stockfish menyatakan baik-baik saja. Benteng melakukan skak terlebih dahulu. Setelah itu gajah bisa mundur, bisa kalian lakukan untuk mencoba mendesak posisi raja ini. Nanti bisa diikuti menteri ke sini juga bisa merepotkan kawan. Memilih dengan benteng D2 skak. Raja ke C1, benteng C2 skak. Raja ke B1, hampir mirip kawan. Gajah tarik mundur ke G6, blokade ancaman. Nah, di sini kawan, Stockfish menyarankan menteri bergerak ke peta G4, menantang pertukaran menteri. Pressure gajah juga kawan. Tapi memilih raja bergeser ke peta A1. Nah, sekarang posisi skakmat tak terhentikan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan. Ada 3 langkah skakmat bisa kalian temukan. Apakah 5 detik sudah cukup menjawab puzzle seperti ini? 3 langkah skakmat kawan. Dalam kontrol waktu 28 detik di sini Arjun menemukannya, yaitu dengan langkah benteng langsung kawan. Sangat instan, korban benteng, tak ada pilihan lain kawan. Petak terang ini sudah dijaga oleh gajah, tidak bisa bergerak lagi. Diambil, tapi menteri menyusul. Dan Sakyat Mamet Yarob kena skakmat di langkah ke-50. Menteri A3 skakmat. Sudah tidak bisa bergerak lagi, ada pion menjaga ruang gelap. Tidak bisa ke petak terang lagi di sini. Ke sini pun sudah ada menteri, ke sini apalagi kawan,
skak Matsuda. Itulah kawan game yang bagus untuk kita lihat tadi dari Fugar Gasimov Memorial pada game ketiga. Dan kita tunggu saja game keempat, game kelima, dan game keenam di hari kedua. Apakah ada game yang bagus lagi untuk bisa kita ulas besok? Oke, semoga permainan dari kedua pemain dengan ide-ide permainan ready opening berlanjut dengan English opening against core defense tadi bisa jadi bahan referensi dengan ide pion game 4 kawan. Mehmet Yarob sebetulnya pemain yang bagus kawan. Ide-idenya itu tidak membosankan. Selalu mempunyai ide kreatif keluar di jalur utama. Tapi terkadang begitu. Kalau lawannya tahu kelemahan kawan, habis sudah permainan Mehmet Yarob dengan pion game 4 tadi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.